Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Puji Astuti dengan NIM 2319038. Pada video kali ini, terkait dengan UTS Psikologi Pendidikan, saya akan menganalisis sebuah film yang saya pilih, yaitu berjudul Laskar Pelangi, dengan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip psikologi yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang prinsip pertama sampai ke-6. Terkait prinsip yang pertama, yaitu tentang keyakinan atau prinsip siswa tentang kecerdasan dan kemampuan memengaruhi fungsi kognitif pembelajaran mereka. Di sini dapat dilihat dari adegan di mana mereka itu mengikuti lomba, yaitu lomba karnaval dan lomba LCC. Walaupun mereka tahu kalau mereka itu bukan anak yang cerdas, tapi mereka yakin dan mereka bisa dalam mengikuti lomba tersebut. Yang terpenting di sini itu prosesnya dan usahanya, bukan tentang kecerdasannya. Untuk prinsip yang kedua, yaitu apa yang sudah diketahui siswa mempengaruhi mereka dalam belajar. Dalam hal ini dapat dikaitkan pada adegan di mana seorang guru memilih ketua kelas dan ketua dalam lomba karnaval. Seorang guru memilih ketua kelas itu tidak sembarangan, karena guru yakin akan kemampuan anak tersebut, dan guru juga tidak sembarangan dalam memilih ketua karnaval, yaitu seorang yang pandai dalam seni daripada teman-teman yang lainnya. Ketiga, perkembangan kognitif siswa dan pembelajaran tidak dibatasi oleh tahapan perkembangan umum. Di sini dapat dilihat dari ke-10 siswa yang ada di sekolahan tersebut, mereka itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada yang cerdas dalam bidang matematika, ada yang cerdas dalam seni, ada yang cerdas dalam pengetahuan umum. Juga ada salah satu siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, di sini juga seorang guru harus lebih memiliki pendekatan khusus bagi mereka yang berkelebihan khusus daripada yang lainnya, seperti itu. Untuk prinsip yang keempat, tentang pembelajaran yang didasarkan pada konteks. Jadi, generalisasi konteks baru tidak terjadi secara spontan, tetapi perlu difasilitasi. Di sini dapat dilihat dari seorang guru dalam mengajar matematika. Karena sekolahan itu terlalu miskin atau terlalu tertinggal, jadi guru hanya bisa memfasilitasinya dengan memberikan sebuah running untuk media pembelajaran dalam matematika atau untuk menghitung. Prinsip yang kelima, yaitu memperoleh pengetahuan dan keterampilan jangka panjang sangat bergantung pada latihan. Nah, di sini dapat dilihat dari apa? Dari mereka mengikuti lomba dan cita-cita mereka. Di sini walaupun sekolahan mereka itu dianggap tertinggal lah, dianggap miskin lah, tapi mereka itu yakin dengan bersungguh-sungguh dalam latihan. Contohnya dalam lomba cerdas cermat, mereka selalu latihan soal dan terus belajar, yang pada akhirnya mereka bisa jadi pemenang. Selanjutnya yaitu prinsip yang keenam, yaitu umpan balik yang jelas. Nah, di sini dapat dilihat dari umpan balik seorang guru terhadap siswanya, bahwa guru itu yakin seyakin-yakinnya atau meyakinkan seorang siswanya itu bahwa mereka itu bisa sukses, mereka bisa meraih cita-cita mereka, dan guru itu membimbing mereka untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Nah, itulah sebagai semangat seorang siswa, sehingga mereka pada akhirnya itu bersemangat dalam belajar dan akhirnya bisa meraih cita-cita mereka sendiri-sendiri. Mungkin cukup itu. Selanjutnya akan dilanjutkan pada teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kinanti Rizky Apriliana, NIM 2319040, akan menjelaskan bagian prinsip 7 sampai 12 dalam film Laskar Pelangi. Yang pertama yaitu prinsip 7, pengaturan diri membantu pembelajaran dan kreativitas mengatur
diri sendiri. Dalam film Laskar Pelangi, sebagian besar anak-anak berasal dari keluarga yang kurang mampu, tinggal di pelosok. Tetapi mereka menjadikan impian itu sebagai tantangan yang harus dicapai. Pada prinsip ke-8, yaitu kreativitas siswa dapat dipupuk. Dalam film Laskar Pelangi, terdapat bagian di mana Bu Muslimah memberikan kesempatan kepada Mahar untuk berkreativitas dalam menentukan apa yang akan ditampilkan pada acara Karnaval 17 Agustus. Sehingga anak-anak bisa berkreasi terhadap apa yang ingin dicurahkan. Dan sebagai guru, Bu Muslimah memberikan support kepada anak didiknya. Pada prinsip 9, motivasi intrinsik dapat menjadikan siswa lebih menikmati proses belajar dan berprestasi lebih baik. Dalam film Laskar Pelangi ini, anak-anak mempunyai semangat yang tinggi untuk terus belajar dan meraih cita-cita. Selanjutnya, prinsip 10, siswa mampu menghadapi tugas yang menantang dan bisa mengetahui informasi lebih dalam ketika mereka mengambil tujuan penugasan daripada tujuan kinerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Masing-masing anak mempunyai keunikan dan keistimewaan sendiri dalam berjuang untuk terus bisa sekolah di tengah tantangan berat yang mereka hadapi. Mereka bisa mengatasi segala persoalan ini yang diatasi oleh tokoh Ikal, Mahar, dan Lintang dengan bakat dan kecerdasan yang muncul sebagai pendamping semangat mereka untuk meraih cita-cita. Selanjutnya, prinsip 11, harapan guru kepada siswanya dapat mempengaruhi kesempatan belajar dan hasil belajar siswa. Pada bagian awal film, di mana Bu Muslimah dan Pak Harpan berharap kepada anak-anak didiknya yang dipandang sebagai anak orang miskin bisa menjadi anak yang terdidik dan memiliki akhlak yang baik. Dan yang terakhir, prinsip 12, semangat mereka untuk bersekolah sangatlah luar biasa. Setiap hari mereka menempuh jarak puluhan kilo untuk bisa sampai ke sekolah. Ada yang berjalan kaki dan ada yang bersepeda. Padahal jalur yang mereka lalui sangat bahaya. Pernah ada seekor buaya yang menghalangi perjalanan ke sekolah. Dengan pengorbanan seperti itu, untuk memperoleh pendidikan sehingga mereka mempunyai impian-impian tentang masa depan yang tinggi. Bahkan secara logika itu hanya dianggap khayalan tingkat tinggi dengan pejuang kecil di tengah kemiskinan dan ditutupnya SD Muhammadiyah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.